Pasti kalian yang nonton video ini suka jilat-jilat tangan. Jilat-jilat tangan habis makan. Atau tidur terus sampai ngigo. Kira-kira ada kebiasaan kucing lainnya nggak nih yang sama kayak kita? Ada nggak? Bersama Ferdian di sini, yuk lihat fakta-fakta unik tentang kucing. Yuk, lihat yuk. Yuk, yuk. Seperti manusia, kucing juga bisa bermimpi bahkan mengigau. Bagi kalian yang punya kucing atau memelihara kucing pasti udah nggak kaget nih kalau ternyata kucing itu sebagian besar bisa bermimpi bahkan bisa mengigau kayak gini. Semua makhluk hidup pada saat tidur akan memasuki fase rapid eye movement atau biasa disebut dengan REM, alias mata kita akan bergerak secara cepat atau berkedut. Di fase ini, otak akan mengingat memori alam bawah sadar kita dan memperlihatkan atau memvisualkannya di dalam otak. Hal inilah yang bisa membuat kucing mengigau ketika tidur. Jilat-jilat sehabis makan. Woi, Tek, oi! Pernah lihat kan pasti kalau kucing itu suka jilat-jilat diri mereka, ternyata sama kayak manusia. Mereka juga suka jilat-jilat diri mereka sehabis makan. Hal ini agar bekas dan bau makanan mereka tidak menempel di bulunya agar tidak diincar predator atau diganggu kucing lain. Hal ini juga bertujuan untuk membersihkan diri mereka sendiri dan menghindari diri dari parasit dan kutu. Kumis kucing jadi alat ukur. Kumis kucing ternyata bukan sembarang kumis. Kali ini berbeda dengan kumis manusia. Kumis kucing jangan dipotong, karena kumis kucing penuh dengan sel-sel saraf yang berfungsi untuk mencegah bertabrakan dengan barang dan manusia, karena ternyata kucing itu rabun dekat. Karena mereka jalan pakai 4 kaki, jadi nggak mungkin dong kucing jalan sambil meraba pakai kakinya, kecuali kucing yang satu ini nih. Kumis kucing ini juga membantu kucing berjalan dalam keadaan gelap atau rendah cahaya, di mana kumisnya berfungsi sebagai alat peraba. Dunia kucing tidak seberwarna dunia manusia. Ini karena mata kucing tidak dapat dengan jelas melihat warna merah. Jadi, semerah apapun lipstik kalian, tetap aja pudar di mata kucing. Tapi tidak di mataku. Kenapa kucing takut air ya? Kadang manusia juga sama nih, jadi takut air. Apalagi pas hari libur, sama sebelum berangkat kerja nih biasa ini. Tiba-tiba aja gitu jadi takut air gitu. Hei, mandi! Iya, tahuan kan udah mandi. Kalau melihat dari sejarahnya, kucing memang berasal dari turunan hewan yang hidup di gurun, alias daerah yang memang jarang ada air. Dan hal itu jadi sifat bawaan kucing saat ini. Dan mereka pun jadi males gitu loh kalau kena air, karena bulunya jadi terasa berat, apalagi kalau airnya nggak hangat, pasti kedinginan deh dia. Susu sapi bukan susu yang terbaik untuk kucing. Walaupun Tom and Jerry suka banget sama susu sapi, tapi bukan berarti semua kucing bisa minum susu sapi. Kucing secara umum tidak cocok dengan kandungan gula yang ada di dalam susu sapi atau yang biasa disebut dengan laktosa. Hal ini karena usus kucing butuh enzim laktase untuk menghancurkan laktosa atau mudahnya zat pencernaan yang menghancurkan laktosa susu sapi tadi. Namun, semakin dewasa kucing, semakin sedikit mereka punya enzim laktase. Jadi semakin susah juga untuk mencerna susu. Akibatnya, kucing bisa diare, muntah, menurunnya nafsu makan, bahkan kekebalan tubuhnya jadi tidak stabil. Tapi kucing tetap bisa minum susu kok. Bagusnya pilih susu yang tidak mengandung laktosa atau pilih ya susu khusus kucing kayak gini. Woi, buat kucing! Astagfirullahaladzim, gue lupa, maaf. Apakah kucing kalian itu harimau? Kalau dilihat-lihat, kucing memang persis seperti harimau. Walaupun ukurannya tidak sebesar dan tidak segalak harimau, tapi ternyata 95,6% genetik kucing itu sama seperti harimau. Perilaku yang senang mengendus-endus, suka mengintai jika merasa terancam, dan menerkam mangsanya adalah hal yang dibawa dari lahir. Perilaku itu bisa kita temui di kucing dan harimau. Kira-kira apa kalian malah jadi tertarik nih pelihara harimau? Kucing memiliki kemampuan night vision. Ayo, siapa nih yang bawaannya udah panik aja kalau mati lampu? Baru mati sedetik, udah teriak-teriak aja. Udah cari lilin kesana sini, cari senter kesana sini. Tapi tidak dengan kucing. Kucing memiliki kemampuan penglihatan yang baik dalam kondisi kurang cahaya. Bisa dibilang ia memiliki kemampuan night vision atau penglihatan ketika malam hari atau dalam gelap. Tapetum lucidum adalah organ yang membantu kucing untuk melihat dalam gelap.
Organ ini membantu memantulkan cahaya yang ada agar bisa melihat dalam kondisi kekurangan cahaya. Tapi bukan berarti kucing bisa melihat dalam kondisi gelap gulita ya. Tetap butuh paling tidak sedikit saja cahaya walaupun sebatas cahaya bulan untuk melihat dalam kondisi gelap. Jadi saran kami sedia kucing sebelum mati lampu. Kucing mampu melompat sejauh 6 kali panjang badannya. Seberapa jauh sih kalian bisa melompat? Mungkin nggak sampai berkali-kali lipatnya panjang tubuh kita. Tapi kucing bisa melompat berkali-kali lipat panjang badannya. Tepatnya hingga 6 kali lipat panjang badannya. Pada umumnya, kucing dalam keadaan sehat bisa melompat hingga sejauh 6 kali panjang badannya. Misalnya, panjang badan kucing peliharaan kalian sekitar 50 cm, berarti kurang lebih kucing kalian bisa melompat hingga 300 cm atau sekitar 3 meter jauhnya. Lompatan tersebut biasanya digunakan untuk menerkam mangsa atau melompat menyeberangi sesuatu ketika berjalan. Coba lihat anabul kalian, masih sering lompat-lompat atau enggak? Atau kerjaannya makan sama tidur doang tuh. Kerja sono. Makan doang, tidur doang lu. Tikus masih banyak kono. Si tukang tidur. Emang ya kalau diperhatiin nih kucing nih kerjaannya tidur mulu. Sampai dikatain hewan pemalas. Padahal sebetulnya kucing tidur untuk menjaga energi mereka. Dimanapun ia, kucing tetaplah akan menjadi kucing. Yaitu hewan predator dengan insting berburu. Tidur akan menyimpan tenaga mereka untuk digunakan berburu. Ya, walaupun anabul kalian di rumah pasti kerjaannya kalau nggak makan ya tidur. Saking seringnya tidur, entah kalian sadari atau enggak, kucing bisa tidur hingga 18 jam sehari. Telinga kucing mampu berputar hingga 180 derajat. Telinga kalian bisa bergerak-gerak seperti kucing nggak nih? Telinga kucing yang bergerak seperti ini pasti nggak asing deh kita lihat. Tapi ternyata telinga kucing bisa berputar hingga 180 derajat ketika mendengar. Kemampuan ini dibantu oleh 32 jaringan otot yang mengendalikan telinga tersebut. Jadi kalau kalian panggil kucing kalian tapi dia nggak menengok, itu tandanya bukan mereka nggak dengar, tapi emang dasarnya mereka malas. Apakah kucing bisa keringetan? Pernah nggak kalian bertanya kalau siang hari yang panas banget kita bisa keringetan karena kepanasan? Apa kucing bisa keringetan ya? Dan jawabannya bisa. Kucing ternyata bisa keringetan juga, walaupun mereka tidak keringetan di badannya, melainkan hanya di keempat telapak kakinya. Ya nggak mungkin juga sih kucing keringetan di badannya, yang ada basah dong bulunya. Kenapa kucing dijuluki bernyawa 9 ya? Siapa di antara kalian yang pernah nabrak kucing pas lagi naik motor atau naik mobil? Atau siapa yang pernah lihat kucing jatuh dari ketinggian? Hal ini terkait refleks mereka yang sangat cepat. Biasanya, hewan predator memiliki refleks yang sangat cepat. Hal ini juga termasuk jika ia jatuh dari ketinggian. Bobotnya yang tidak begitu berat, namun memiliki tubuh yang bisa membentang lebar, membuat kucing dapat sedikit melambatkan kecepatan ketika jatuh. Ketika terjatuh, badan kucing akan refleks berputar. Hal ini menyelamatkan mereka dari cedera ketika terjatuh dari ketinggian. Jadi, sebetulnya bukan karena benar-benar bernyawa 9, tapi ya karena respon mereka yang sangat cepat itu untuk mengantisipasi sesuatu yang berbahaya bagi mereka. Cakep tuh. Refleks maaf. Sejak kapan sih manusia akrab dengan kucing? Pada tahun 2001, tepatnya di Pulau Siprus, Mediterania, arkeolog menemukan fosil kucing yang sudah berumur sekitar 9.500 tahun. Yang menariknya, fosil tersebut ditemukan di dalam kuburan manusia. Hal tersebut memberikan titik terang ilmu pengetahuan bahwa manusia memang sudah dekat dengan kucing sekitar 7.000-an tahun yang lalu. Ditambah lagi, hal ini beranggapan bahwa manusia memang sengaja membawa kucing ke pulau tersebut. Apa benar kucing lebih cepat menua ketimbang manusia? Kalau kalian sadar, kucing itu lebih cepat menua ketimbang manusia. Hal ini bisa dirasakan jika dalam beberapa tahun saja, kucing yang kalian urus dari bayi sudah bisa berburu atau bahkan berkembang biak. Sebagai perbandingan, jika kucing menginjak usia 1 tahun, maka kurang lebih sama dengan manusia ketika berumur 15 tahun. Dan jika kucing menginjak usia 2 tahun, maka kurang lebih sama dengan manusia ketika berumur 24 tahun. Jadi jangan heran kalau kita yang masih segini-segini aja, tapi kucing kita tiba-tiba udah jadi bapak-bapak, jadi ibu, tiba-tiba jadi kakek-kakek, jadi nenek-nenek. Dengkuran kucing bermanfaat bagi kesehatan manusia. Tanpa kita sadari, ternyata dengkuran atau ngorok kucing bisa bermanfaat bagi kesehatan manusia. Sebuah penelitian mengungkapkan kalau manusia yang hidup bersama hewan peliharaan seperti kucing memiliki umur yang lebih panjang. Dengkuran kucing sendiri dipercaya dapat membantu menghilangkan stres, menurunkan tekanan darah, menurunkan resiko serangan jantung, bahkan hingga memperkuat tulang.
Hal ini karena frekuensi gelombang yang berada di angka 25 hingga 50 Hz adalah frekuensi terbaik untuk memperkuat tulang dan suara dengkuran kucing memiliki frekuensi di antara 20 hingga 140 Hz. Jadi, jika kalian merasa lemas atau merasa malas dan butuh kekuatan, dengarlah ngorok kucing. Yuk, yuk. Mono bobo, oh mono bobo. Yuk, bobo yuk. Kalau tidak bobo ditembak sam. Nah, itu dia beberapa fakta tentang kucing yang mungkin belum kita tahu sebelumnya. Ada yang menyehatkan manusia lagi. Habis nonton video ini jangan coba-coba kasih kucing kalian minum susu sapi. Atau jangan coba-coba cukur kumis kucing kalian. Dan kalau misalkan anabul kalian tidur, udahlah biarin aja. Nggak usah diganggu, nggak usah dibangunin. Dengerin aja ngoroknya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Komentar di bawah kira-kira ada kebiasaan unik atau hal lucu lainnya nggak nih si majikan kalian itu nih. Dan cari tahu juga hal dan fakta unik lainnya di video-video lainnya di channel ini. Dan langsung komentar di bawah kalau kalian punya hal menarik untuk kita ceritakan. Ferdian pamit, jumpa lagi kita di video lainnya.